Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kasus chat mesum antara Habib Rizik dengan Firza Hussein. Kasus ini sudah heboh sejak 2017 yang bermula dari sebuah konten di situs baladacintarizik.com. Nah, jadi di situs ini diperlihatkan percakapan mesum. Percakapan penuh pornografi, vulgar sevulgar-vulgarnya. Urusan onderdil lah begitu. Kita pun sampai tercengang, terbengong-bengong. Kok bisa sampai begini? Ya bisa lah. Namanya ruang privat, apalagi sudah ada birahi, apalagi sudah tidak kuat menahan, ya begitu itu jadinya. Kata-katanya jorok sejorok-joroknya. Ya, namanya laki-laki kalau sudah terangsang, apalagi di ruang privat, japri, WA-an, dan di situ ada suara, di situ ada video, pasti merasa aman. Pasti akan mengeluarkan cara-cara bagaimana supaya si perempuan itu juga ikut terangsang. Supaya si perempuan itu juga ikut birahinya si cowok. Jadi nyambung lah begitu. Ya, ini naluriah ya, alamiah. Setiap laki-laki ketika terangsang dia akan merayu-rayu karena dorongan nafsu syahwatnya itu. Siapapun dia, mau jenderal, mau orang penting, mau orang besar, mau ustadz, ulama, kiai, pastor, pendeta, menteri, dan lain-lain. Itu alamiah naluriah. Nafsu syahwat, nafsu seks itu harus melalui jalannya. Jalannya apa? Ya sentuhan, jumbuan, kata-kata menggoda, kata-kata jorok, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh rangsangan tadi itu. Jadi untuk kelas ustadz, kelas habib, kelas ulama bukan tidak mungkin ketika mereka merasa aman dan hanya hubungan berdua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi tadi kepada kasus chat mesum Habib Rizik dengan Firza Hussein. Itu bocorlah istilahnya ke publik dan ditampilkan orang di media sosial, di internet. Sehingga orang bisa mengaksesnya, membacanya, melihat foto-foto syurnya, melihat dialognya, percakapannya yang ya sedang dalam keadaan sakau itu. Dalam keadaan terangsang berat itu. Ini sudah dibedah oleh TIJ kalau nggak salah. Dibedah habis oleh TIJ. Terkait dugaan Habib Rizik yang ada dalam chat mesum itu. Yang diduga Habib Rizik dan diduga Firza Hussein. Akhirnya polisi kan harus memeriksa. Betulkah dua orang ini membocorkan ruang privatnya itu ke publik sehingga menjadi pornografi? Perlu diketahui bahwa kasus pornografi itu hanya akan menjadi pasal ketika bocor ke publik, ketika dipublikasi, ketika disebar-sebarkan ke masyarakat. Adapun rekaman sendiri yang tidak dibocorkan, hanya disimpan sendiri, itu tidak masuk KUHP, tidak masuk pasal. Tetapi ketika sudah menyebar kepada masyarakat, baik disebarkan sendiri maupun disebarkan oleh orang lain, maka itu akan menjadi pasal pornografi. Dan dalam chat mesum ini diduga ada satu pihak yang membocorkan atau lalai sehingga menyebabkan bocornya percakapan itu. Mungkin HP-nya diservis, HP-nya dicuri orang, dan lain-lain. Maka kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizik dan Firza Hussein. Dan tak lama kemudian dari hasil penyelidikan polisi mengarah kepada kedua orang itu. Kemungkinan benar mereka yang melakukannya. Maka kemudian HRS ditetapkan sebagai tersangka. Firza Hussein pun ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Ini cerita 2017. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, HRS kemudian kabur ke luar negeri, ke Arab Saudi, dan Firza Hussein juga mangkir, tidak mau memenuhi panggilan polisi.
Dan karena HRS kabur ke luar negeri, maka kasus ini terkatung-katung. Terlunta-lunta, tidak ada juntrungannya. Benar nggak pelakunya HRS dan Firza Hussein? Menurut polisi, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti kemungkinan benarnya lebih dominan. Tetapi Habib Rizik menolak karena merasa tidak melakukan. Ini fitnah. Sehingga yang bersangkutan kabur dan tidak pulang-pulang. Takut dikriminalisasi, katanya begitu. Sehingga polisi saking jenuhnya akhirnya menerbitkan SP3, surat penghentian penyidikan perkara. Aman, Habib Rizik kemudian pulang dan sempat ditahan dengan kasus lain, penghinaan Pancasila dan kerumunan COVID itu. Itulah cerita chat mesum HRS dengan Firza Hussein. Tidak jelas juntrungannya, tidak dilakukan pengadilannya, bahkan ada SP3-nya penghentian. Nah, setelah pulang, beberapa bulan kemudian, bulan November kalau nggak salah, itu SP3 dicabut. Artinya kasus chat mesum ini bisa bergulir kembali. Nah, jadi masa-masa ini ya boleh dibilang masa sulit bagi HRS. Karena kasus chat mesum ini akan dilanjutkan kembali dan kemungkinan yang bersangkutan akan menjalani sidang. Pas juga bersamaan dengan dilaporkannya HRS dalam kasus penghasutan provokasi untuk berperang dengan sesama muslim yang dilaporkan oleh PWI RS Banyumas. Jadi dua kasus ini menghantui HRS di bulan-bulan ini atau di tahun-tahun ini. Apakah dua-duanya akan bergulir? Wallahu a'lam. Tetapi sinyal chat mesum HRS yang akan dilanjutkan itu sangat kuat. Karena banyak orang menuntut kepada kepolisian untuk melanjutkannya. Dan SP3-nya pun sudah dicabut. Sehingga ada peluang atau gejala untuk dilanjutkan kembali. Karena masyarakat juga ingin kejelasan, ingin keadilan. Jangan sampai pelaku pornografi ini bebas melenggang kemana-mana. Dan yang lebih membuat ketar-ketir, dagdikdugder HRS adalah speak up-nya Firza Hussein. Firza Hussein akan buka semuanya, baik berbicara masalah chat mesum maupun berbicara masalah nasab. Ini yang sedang diolah oleh tim Pada Suka TV dengan hostnya Pak Yusuf Mars. Halo guys, nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral. Dengan Bunda Firza Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, Atur waktu. betul ya. Oke, jadi Bunda Firza Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Oke. Bagaimana? Setuju netizen? Setuju. Siap Bun ya? Kapan Siap. waktunya? Atur. Ya? Iya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Apakah Firza Hussein akan setuju dengan dilanjutkannya kasus chat mesum dirinya dengan Habib Rizik ataukah menolak atau tidak akan memenuhi panggilan polisi? Dan apakah Firza Hussein setuju dengan polemik nasab ini artinya pro kepada Kiai Haji Imaduddin atau pro kepada HRS? Artinya menolak tesis daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Patut ditunggu bagaimana reaksi dari Firza Hussein ini dan bagaimana kelanjutan chat mesum HRS dengan Firza Hussein ini. Dan bagaimana pula kelanjutan kasus pelaporan provokasi perang antar sesama muslim di Indonesia oleh HRS. Ini patut kita tunggu. Dan mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi HRS untuk lebih berhati-hati lagi. Peringatan lah begitu agar jangan terlalu sok atau sombong. Terlalu berani, terlalu gegabah, terlalu gampang menghina-hina orang, gampang merendah-rendahkan orang. Apalagi pemerintah yang sah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.